Dan pemirsa, sepanjang tahun 2016 hingga 2021, tercatat sedikitnya ada 13 kasus penyerangan yang menyasar polisi dan markas komando terjadi di sejumlah lokasi di Indonesia. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj menanggapi paham Wahabi adalah salah satu pintu masuk terorisme di Indonesia yang wajib diwaspadai. Sementara itu, BNPT memastikan jaringan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD kini telah membentuk pola sel baru dengan merekrut anggota usia milenial. Dan berikut informasinya dalam laporan khas redaksi pagi. Rabu sore, tragedi penembakan terhadap aparat terjadi di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta. Seorang wanita menembak ke arah sejumlah polisi di pos jaga di dekat Gedung Rupatama, Mabes Polri. Tak berselang lama, pelaku pun langsung dilumpuhkan oleh aparat. Aksi penyerangan ke markas komando polisi itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Berdasarkan catatan CNN Indonesia, sepanjang 2016 hingga 2021, sedikitnya 13 kasus penyerangan yang menyasar polisi terjadi di sejumlah lokasi di Indonesia. Di antaranya serangan bom di pos polisi Sarinah Jalan MH Tamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Selain itu, penyerangan dengan senjata tajam di markas Polda Sumatera Utara terjadi pada 25 Juni 2017. Aksi peledakan bom juga terjadi di markas Polrestabes Surabaya, Jawa Timur pada 14 Mei 2018. Selanjutnya, ada kerusuhan di Makobrimob Depok, Jawa Barat terjadi pada 8 Mei 2019. Dan yang terakhir, penembakan di Mabes Polri Jakarta Rabu kemarin. 4 hari sebelumnya, tepat pada Minggu 28 Maret lalu, aksi peledakan bom bunuh diri juga terjadi di depan Gereja Katedral Makassar. Rentetan kasus ini menunjukkan bahaya laten terorisme masih mengancam. Ketua Umum PBNU Said Akil Siroj mengatakan bahaya laten yang dihadapi Indonesia bukan lagi paham komunisme atau Partai Komunis Indonesia yang selama ini dilarang, melainkan terorisme dan radikalisme. Ia juga menyebut ajaran Wahabi adalah salah satu pintu masuk terorisme di Indonesia. Meski bukan terorisme, ajaran Wahabi bisa menjadi pintu masuk terorisme karena ajarannya dianggap ekstrim. Benihnya dong yang harus dihadapi. Benihnya, pintu masuknya yang harus kita habisin. Apa? Wahabi. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Mengutip situs NU, paham Wahabi adalah sekte Islam dengan pemahaman yang kaku dan keras, sehingga memandang orang lain di luar Wahabi adalah kafir. Sementara itu di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tangis haru mewarnai pertemuan sejumlah korban ledakan bom dengan belasan mantan pelaku teror dalam program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Selasa malam. Para mantan pelaku teror ini meminta masyarakat mewaspadai paham radikal. Menurut mereka, doktrin jaringan teroris merupakan pelintiran berbalut agama yang jauh dari inti sari akidah. Saya kepada masyarakat yang ada terutama di seluruh Indonesia, jangan gampang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman radikal. Karena saya lebih tahu yang udah pernah terlibat langsung yang diutamakan masalah keterlibatan jalin jantau, masalah tempat pelatihan militer itu. Jadi pemahaman itu sangat jauh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Menanggapi kasus teror di Makassar, BNPT memastikan jaringan JAD membentuk pola sel baru dengan merekrut anggota usia milenial. Jaringan JAD merekrut pasangan suami istri pelaku peledakan bom bunuh diri dengan cara mendoktrin sebagai bulan madu lantaran belum lama menikah dan masih berusia muda. Jaringannya dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah, ya. Tapi orangnya merupakan orang-orang baru. Artinya proses dari rekrutan dari para seniornya yang terdahulu, yang hari ini juga antara lain para senior itu sudah ditangkap, termasuk mereka yang ditangkap pada bulan Januari di Makassar yang lalu.
Hingga kini kepolisian terus memburu jaringan teroris di Makassar yang disinyalir tersebar di beberapa tempat. Namun pemerintah meminta masyarakat turut memerangi potensi dan sel paham radikalisme bersama aparat. Tim Liputan, CNN Indonesia.